Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi yang paling subjektif dan jauh dari objektivitas adalah historiografi Joko Widodo ya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Karena beliau masih menjabat sebagai presiden. Nah, tentu saja jika historiografi Joko Widodo ini ditulis pada masa kekuasaannya itu, maka yang selalu muncul nanti adalah semacam trademark ya, bahwa historiografi itu tidak lebih sebagai puja sastra. Jadi kalau kita melihat kasus Prapanca menulis historiografi Majapahit pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, maka historiografinya itu disebut sebagai puja sastra. Nah, sebenarnya yang namanya puja sastra itu sah-sah saja ditulis, karena meskipun bersifat subjektif, tetapi paling tidak ada data yang memang seperti apa adanya. Nah, hanya penafsirannya yang mungkin tidak sama gitu ya. Karena antara sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lain tentu berbeda di dalam menafsirkan fakta sejarah. Jadi fakta sejarah berasal dari data sejarah. Nah, pada masa kontemporer ini, jadi historiografi Joko Widodo ini termasuk historiografi yang sangat kontemporer. Dalam arti ini adalah pada masa beliau masih menjabat sebagai presiden. Nah, tentu saja pada zaman kontemporer ini data sejarah atau sumber sejarah ini sangat banyak dan mungkin terlengkap, dalam arti sumber sejarahnya masih ada dan bertahan. Jadi bagi sejarawan mestinya penulisan historiografi Joko Widodo itu harus dirintis sekarang juga, meskipun tadi subjektif, karena kita belum tahu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau 30 tahun yang akan datang, bahkan 50 tahun yang akan datang, apakah sumber-sumber yang ada sekarang ini bisa bertahan. Karena selama ini pengalaman sejarah menunjukkan bahwa seringkali sumber-sumber sejarah yang tidak mendapat perhatian dari para sejarawan itu kenyataannya akan berubah menjadi hilang. Artinya sumber sejarah itu karena tidak digunakan, tidak dibutuhkan, maka seringkali disingkirkan atau disimpan dengan cara yang kurang benar. Nah, sehingga seringkali sumber-sumber itu rusak atau dimakan ngengat ya, atau kertas-kertasnya itu rontok ya. Jadi mengalami kerusakan karena tidak dipelihara. Nah, kemudian juga sumber-sumber sejarah lisan tampaknya sekarang sangat banyak karena pelaku-pelakunya masih ada semuanya. Nah, tetapi pada zaman kontemporer ini kita mendapatkan keuntungan karena ada sumber-sumber yang bersifat digital. Jadi inilah yang sebenarnya kemungkinan bahwa historiografi Joko Widodo ini akan merupakan historiografi yang mungkin paling
lengkap ya, karena sumber sejarah lisannya tidak hanya manusia saja, orang yang bertahan hidup, tetapi rekaman-rekaman peristiwa, rekaman dalam bentuk ada kritik, ada pidato, ada ungkapan ya, ada presentasi yang bersifat digital yang bisa ditonton oleh banyak orang, dan ada yang bersifat faktual, benar-benar faktual, tapi ada juga yang bersifat hoax gitu ya, ada berita-berita bohong. Tetapi bagi sejarawan, hoax ini sebenarnya mudah dikendalikan asal sejarawan melakukan kritik intern maupun ekstern, sehingga akan diketahui ini berita bohong atau berita palsu atau berita yang asli ya. Jadi sejarawan mempunyai keleluasaan pada masa kini karena sumbernya ada yang tertulis ya, tertulis itu bisa dokumen, bisa memoir, bisa catatan pribadi, bisa surat-surat resmi, surat-surat pribadi, kemudian juga ada autobiografi atau biografi, kemudian ada surat kabar ya. Jadi banyak sekali sumbernya, dan ditambah tadi dengan sumber sejarah lisan, yaitu orang-orang yang terlibat sejarah dalam peristiwa sejarah itu masih hidup gitu ya. Jadi masih banyak yang hidup, dan ditambah lagi kalau mereka sudah mati, meninggal misalnya, maka sumber rekaman digital itu akan bisa menjadikan sumber itu. Jadi misalnya perubahan-perubahan sikap ya di dalam peristiwa sejarah itu kan seringkali berubah gitu ya. Jadi bagaimana ketika seseorang mendukung calon tertentu, dia mengejek calon yang lain. Tapi pada suatu saat ketika dia masuk mendukung orang yang diejek itu, nanti dia sebaliknya akan mengejek misalnya calon yang dulu didukung. Jadi seringkali terjadi seperti itu, karena memang yang namanya politik itu memang tidak akan menunjukkan untuk musuh untuk selamanya dan juga untuk kawan selamanya. Jadi akan selalu terjadi perubahan seseorang pandangannya karena dilandasi oleh kepentingannya masing-masing. Jadi kalau ketika kepentingannya ingin mendapatkan jabatan dari seseorang, maka dia mendukung calon lain, dan kemudian dia mengejek atau mengkritik atau kritis ya terhadap orang yang dulu didukungnya itu. Jadi dari bukti-bukti digital itu, dari sumber-sumber digital, kita bisa mendeteksi gitu ya, perubahan-perubahan itu, bisa mendeteksi sikap-sikap yang asli dari orang itu. Jadi pada dahulu begini-begini orangnya, kemudian terjadi perubahan-perubahan, maka inilah ya bahwa sejarah kontemporer abad ya, abad yang ke-21 ini merupakan abad di mana teknologi mengalami kemajuan yang pesat karena jumlah foto sudah semakin banyak, kemudian ada video juga semakin banyak, sehingga sumber-sumber sejarah itu semakin lengkap, dan tampaknya wawancara terhadap para pelaku dan penyaksi tidak lagi direkam dengan tape recorder ya, tetapi direkam dalam bentuk video. Nah, sehingga dengan video itu ya, seorang sejarawan bisa melihat mimik rona muka dari orang yang diwawancarai ya. Jadi kalau dia gugup,
kelihatan gugupnya. Kalau dia suaranya keras, ya, akan kelihatan wajahnya yang menunjukkan sikap keras. Jadi tidak hanya suara yang akan bisa dideteksi, tetapi juga sikap-sikap, ya, atau tindakan-tindakan yang bisa terbaca dari video itu. Jadi pada dasarnya sejarawan masa kini ini mempunyai keberuntungan untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah yang bersifat digital. Nah, digital itu tidak hanya dalam bentuk video, tetapi bisa juga arsip-arsip bisa diperoleh melalui internet, ya, dengan cara mengakses, karena arsip-arsip itu difoto, dijadikan mikrofilm. Begitu pula dengan naskah-naskah. Maka kalau sudah dibikin mikrofilm, maka bisa di copy dalam bentuk digital, ya, bisa masuk flash disk, ya. Maka orang tidak perlu memfotokopi, ya, tetapi cukup dengan flash disk, maka mikrofilm itu bisa dibawa dengan lebih ringan, karena satu halaman mikrofilm kalau dicetak atau di print out itu cukup mahal. Jadi pada tahun 2010-an misalnya, 10 tahun yang lampau, mencetak satu halaman mikrofilm itu harganya Rp3.000. Nah, kalau misalnya sekarang menggunakan flash disk gitu ya, atau pakai CD gitu ya, misalnya di copy, saya kira penelitian akan lebih murah, penelitian bisa berjalan lebih cepat, karena kita bisa melampaui sistem birokrasi dari lembaga kearsipan maupun dari perpustakaan. Jadi sebenarnya historiografi Joko Widodo ini termasuk historiografi yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk menulis sejarah selengkap-lengkapnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.